Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita semua bersemangat ya Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang sungguh amat ajaib, amat luar biasa. Melewati kemarin hari raya Jumat Agung, Paskah. Dan kita akan masuk sebentar merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara, betapa hebat, betapa dahsyat kita punya Tuhan. Ya, dia pribadi yang sangat luar biasa. Karena Yesus mati bukan karena dia lemah, bukan karena dia kalah, bukan karena dia tidak berdaya. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia adalah Yesus, adalah Allah. Keilahiannya, dia tidak bisa mati karena dia kekal sifatnya. Tetapi dia mengambil rupa manusia karena dia harus menebus saudara dan saya. Dan kemanusiaannya ini saudaraku, dia mati di atas kayu salib. Tetapi dia mati bukan untuk mati seterusnya, dia mati di dalam kemenangan. Sebab firman Tuhan yang mengatakan kepada kita dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17. Yohanes 10 ayat yang ke-17, tema kita hari ini, Yesus adalah sumber hidup dan sumber kuasa. Yohanes 10 ayat yang ke-17 bisa dikeluarkan? Sudah ya, ayo kita baca bersama. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus berkuasa, dikatakan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Dia berkuasa mengambilnya kembali. Karena Yesus dia memiliki otoritas atas segala sesuatunya. Yesus punya otoritas atas hidup dan atas kematian, saudaraku. Dia punya kuasa, tapi Yesuslah yang memilih dengan sukarela. Dia menyerahkan nyawa untuk menebus saudara dan saya. Dan kebangkitannya itu boleh menyatakan kemenangannya, bahwa dia telah mengambil kembali kemenangan itu. Saudara, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama kita melihat betapa luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita semuanya. Dia yang mengambil rupa manusia karena menebus saudara dan saya. Menyerahkan nyawa dalam otoritasnya sendiri saudara. Tetapi dia berkuasa mengambilnya dan dia menang, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, setelah itu dia naik ke sorga. Sekarang kita belajar apa alasannya Yesus naik ke sorga. Yang pertama saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Yohanes 14 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, tujuan Yesus pergi ke surga. Dia perlu untuk pergi ke surga. Saudaraku, kembali ke surga supaya gerejanya, saudara dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan bahkan lebih besar. Saudara, kita mungkin berpikir masa kita manusia dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Saudara, semua itu ada alasannya. Kalau Tuhan bicara masa kita nggak percaya, saudara ya. Tetapi apa yang Yesus katakan ini adalah ya dan amin, saudaraku. Kalau Yesus tidak kembali ke sorga, kita mau cari Yesus, saudara ya. Mungkin di tengah-tengah persoalan kita merasa hampir putus asa. Saya harus bertanya kepada siapa? Saya harus minta tolong kepada siapa? Seandainya Yesus tidak ke sorga, kan lebih baik bisa ngomong sama Tuhan, bisa tanya sama Tuhan. Berarti kita harus pergi ke Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Orang mau ketemu Tuhan harus pergi ke sana. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan, dia bukan manusia. Memang dia mengenakan manusia 100%, tapi dia Allah 100%, saudaraku. Dia pemilik
hidup itu sendiri, sumber hidup itu sendiri. Dia kembali ke surga dengan sebuah alasan supaya saudara dan saya gerejanya kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Alasan yang kedua, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan supaya dia mengirimkan, yaitu seorang penolong, Roh kebenaran, saudaraku, yang akan diam di dalam kamu, menyertai kamu. Saudaraku, Roh kebenaran ini dikirimkan untuk saudara dan saya, supaya kita boleh mengalami hidup yang berubah. Tanpa Roh Kudus kita nggak pernah bisa berubah, tanpa yang namanya Roh kebenaran, hidup kita ini tidak akan pernah mengalami transformasi. Tapi Roh kebenaran itu dikatakan, dia akan menyertai kita, dia akan diam di dalam kita, merubah hidup kita. Hari lepas hari kita mengalami proses kehidupan ini terus hari demi hari, waktu demi waktu sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Roh kebenaran ini yang akan terus mengajar kita, mengingatkan kita, membimbing kita supaya kita hidup di dalam firman, dalam kebenaran itu sendiri. Ketika kita mungkin hampir putus asa, Roh kebenaran, Roh Kudus berkata jangan putus asa, masih ada Tuhan. Tuhan bisa mengubah semuanya, mendatangkan kebaikan. Kita bangkit lagi. Ketika kita akan melakukan dosa lagi, akan jatuh dosa lagi, Roh kebenaran berkata jangan, itu dosa, itu tidak benar. Ketika kita mungkin mulai bekerja dengan tidak jujur, Roh kebenaran berkata kita harus bekerja di dalam takut akan Tuhan. Sebab dia sumber berkat, dia yang memberikan kekuatan kuasa menerima berkat itu. Saudaraku, Roh kebenaran itu terus akan membimbing kita. Dikatakan dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dia tidak di luar saudara, dia ada di dalam kita. Dia berbicara kepada kita. Sehingga ketika kita ini menerima Roh Kudus itu yang dikirim oleh Bapa, saudaraku, kita ini bisa mendengar Tuhan bicara. Kita juga bisa bicara dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa saudaraku. Kalau kita mau bicara sama Tuhan, mau berdoa, mau ngomong sama Tuhan, gak usah pakai halo-halo yang keras-keras saudaraku ya. Karena dia di dalam hati kita, bahkan apa yang kita pikirkan sebelum kita ucapkan, dia sudah tahu. Amin, amin. Apa yang menjadi keinginan hatimu, dia sudah tahu saudaraku. Bahkan mungkin ketika kita memikirkan hal yang buruk, dia juga sudah tahu. Dia akan mengingatkan kita. Betapa luar biasa saudaraku, kita punya Tuhan yang sedemikian. Dikatakan kalau dia diam di dalam kita 24 jam, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia terus tinggal di dalam kita, menolong kita saudaraku. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mau dengar Tuhan. Diubahkan hidup kita. Kita menjadi pribadi gerejanya yang mau taat kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus dikatakan berjanji saudara. Dikatakan dia yang menyertai, dia yang diam di dalam kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Mungkin saudaraku kita merasakan ketika kita menghadapi persoalan yang begitu besar, rasanya kita tidak mampu. Kita mau berharap pada siapa, kita mau minta tolong kepada siapa, kita enggak tahu saudaraku. Tetapi Tuhan yang besar, dia Tuhan yang ajaib itu, dia Tuhan yang sudah menang itu. Dia ada bersama dengan kita dan berjanji jangan takut sebab kamu tidak yatim piatu.
Masih ada Bapak, kita punya Bapak. Apa yang kita takutkan untuk hari depan kita? Memang orang bisa katakan krisis, kita mungkin bisnis menjadi terancam, kita mungkin mendengar kabar-kabar buruk. Tapi Tuhan berkata, kalau kita punya Bapak yang selalu menyertai kita, yang selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita 24 jam. Saudaraku, kalau kita punya Bapak manusia, saudaraku, itu bisa meninggalkan kita dipanggil pulang Tuhan. Dia tidak bersama kita, tapi Bapa kita, Yesus Kristus, dia bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak pernah menjadi yatim piatu. Kita mungkin tidak punya siapa-siapa, ya di desa sendirian, kanan, kiri, muka, belakang, agamanya beda seberang, kita seperti seorang diri, kita sepertinya sebatang kara di sana. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak yatim piatu, engkau selalu disertai Tuhan. Amin. Tuhan itu begitu dekat, begitu luar biasa dengan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Dia menggenggam tangan kita, saudaraku. Dia selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Dia Allah yang menyediakan, dia Bapak yang sempurna itu. Dia tidak pernah membiarkan anaknya dikatakan mengalami kekurangan atau meminta-minta roti. Tidak ada orang benar, saudaraku, yang seperti ini. Tuhan menjanjikan bahwa kita ini orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kita selalu ada di dalam genggaman Tuhan. Saudara, dikatakan Yesus dia adalah firman itu sendiri. Allah adalah firman, saudaraku. Dia firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Dan ketika kita membaca firman Tuhan itu, saudara, kita berjumpa dengan Yesus sendiri. Karena dia adalah firman itu sendiri. Jadi jangan sampai di sini ada jemaat yang tidak pernah baca firman. Ya, kita cuma baca firman karena diajak baca bersama-sama di gereja ketika ada khotbah. Tapi di rumah tidak pernah baca firman. Kita harus selalu membaca firman. Sebab ketika kita membaca firman, kita berjumpa dengan penulisnya. Kita berjumpa dengan Yesus itu sendiri. Amin. Ketika firman itu bicara, firman itu kita percayai, kita yakini. Itulah yang akan jadi dalam hidup kita ini. Dan yang keempat, saudara, dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, Yesus dia naik ke sorga, dia menjadi pengantara, dia menjadi menghubungkan kita kembali dengan Allah. Dia menjadi pengantara, dia menjadi pendoa bagi kita, bersyafaat untuk kita gerejanya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia mati tebus kita, dia berikan Roh Kudusnya, dia tinggal dalam kita bersama kita. Bahkan dia naik ke sorga di sana untuk menjadi pengantara, menghubungkan kita selalu dengan Allah. Dan dikatakan dia juga berdoa untuk saudara dan saya. Kita seringkali saudaraku ketika kita susah, kita sakit, kita pengen ada yang mendoakan kita. Apalagi kalau kita mendengar saudara ya, wah di sana ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Rasanya kepengen saya pergi ke sana, jumpa ke sana. Bahkan orang ngantri kalau mau minta doa saudara. Berjam-jam ngantri untuk apa? Ditumpangi tangan. Untuk supaya apa didoakan. Tapi saudara dan saya ingat, kita punya pendoa syafaat yang agung. Kita punya Yesus Kristus, dia yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia yang berkuasa atas segala-galanya itu. Dia berdoa untuk kita. Masalah yang kita hadapi memang besar, tetapi Tuhan berkata, masalah yang besar itu akan dapat saudara taklukkan karena dia Tuhan, dia menolong setiap kita. Bahkan dia menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, kita punya Yesus yang begitu mengasihi kita. Saudaraku, tidak cuma mati nebus,
Tetapi dia membelain kita, saudaraku. Dia selalu ada di pihak kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Iya, kalau ya seringkali kita punya perkara, saudaraku, kita punya perkara, maka kita akan cari pembela, cari lawyer, cari advokat, saudaraku ya. Supaya apa? Kita menang perkara kita. Jangan sampai kita kalah, nanti hartanya disita. Ya, jangan sampai kita kalah, nanti bisa masuk penjara, saudara. Nah, begitu luar biasa orang berusaha membayar lawyer itu dengan harga yang tinggi. Kalau yang terkenal kan suka menang gitu, saudara ya, pinter gitu. Harganya mahal. Wah, Hotman Paris itu mahal, saudaraku. Yusril Mahendra itu mahal, saudara ya. Tapi kita ini punya lawyer yang sangat luar biasa. Kita punya advokat pembela kita, itu Allah sendiri. Allah yang punya otoritas, Allah yang punya kuasa atas seluruh bumi ini, atas sorga dan bumi. Saudaraku, itu pembela kita. Dia berdoa untuk kita, dia membela kita. Dia berkata, kamu tidak pernah sendiri. Kalau kamu menghadapi lawanmu, kamu tidak pernah sendirian. Saudara, betapa hebatnya kita jadi orang Kristen. Betapa bersyukurnya kita ini luar biasa, kita punya Tuhan sedemikian. Kalau kita memahami akan hal ini, saudaraku, tidak akan kita ini, saudara, berpaling dari Tuhan. Masalah persoalan ada, saudaraku, kita tidak akan cari yang lain. Ada orang berkata, sakitmu aja tidak sembuh-sembuh, udahlah cari sana lu paranormal. Saudaraku, kita tidak akan pernah hal yang seperti itu. Sebab kita punya Tuhan ini, dia terlalu hebat, dia terlalu dahsyat. Amin. Dia yang sudah menolong kita, dia sudah membayar mahal dengan nyawa darahnya. Kita sudah ditebus, kita jadi miliknya. Saudaraku, mari kita mau belajar. Kalau kita punya Tuhan yang sedemikian, kita mau berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita? Tidak selalu selesai dengan waktu yang cepat. Terkadang kita harus butuh waktu, sabar. Tapi tetap percaya, sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tapi tetap percaya, sebab kita punya Tuhan tidak pernah lalai. Kita punya Tuhan, pembela kita ini sangat ajaib, sangat luar biasa. Dia melebihi segala lawyer yang ada, saudaraku. Dia bisa mengubah kekalahan kita menjadi sebuah kemenangan. Bahkan kematian menjadi sebuah kebangkitan. Dia bisa mengubah keluarga kita yang mungkin dijerat di dalam dosa, saudaraku, akan dihancurkan hidupnya. Berubah mereka, diubah kehidupannya menjadi sebuah kesaksian yang amat ajaib, amat dahsyat. Bukankah kita punya Tuhan yang sedemikian, saudaraku? Kuasanya tidak pernah berkurang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang tinggal di dalam kita, dia menyertai kita, dia membela kita, dia berdoa untuk kita. Betapa luar biasanya saudara dan saya di mata Tuhan ini. Amin, amin. Saudaraku, tidak ada yang perlu ditakutkan. Terkadang Tuhan ingin mengajar kita berserah sama Tuhan kalau kamu percaya. Makanya tadi ada pujian, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ya, kita perlu berserah sama Tuhan. Kalau kita lagi gundah gulana di rumah, waduh rasanya sampai stres, rasanya begitu cemas. Ayo nyanyi, ya nyanyi nih jiwanya sendiri. Hai jiwaku, ayo memuji Tuhan. Ya, dia Yesus dapat kita percayai, dia bisa kita andalkan. Saudaraku, dia tidak pernah kalah. Lawyer dunia sehebat apapun, dia bisa kalah. Tetapi yang kita andalkan, kalau dia pembela kita adalah Yesus sendiri yang sudah menang. Dia tidak terkalahkan, dia ada di pihak kita. Jika dia di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk kenapa, saudaraku? Dia sudah selesaikan tugasnya di bumi. Tebus saudara dan saya, mengerjakan semua. Saudaraku, untuk saudara dan saya semua sudah selesai. Sebab itu dia kembali ke surga. Dia duduk dan dikatakan di sebelah kanan Allah. Bicara tentang otoritas, bicara tentang kuasa, bicara tentang kemenangan, bicara tentang kemuliaan. Dia duduk di sebelah kanan Allah, saudaraku. Dia yang tidak terhingga itu, saudaraku. Dia yang berkuasa itu.
Dia menolong kita. Dia menjadi pembela kita. Sebab itu apa yang perlu kita takutkan itu sebetulnya tidak ada. Seringkali kita takut sesuatu yang itu seringkali itu memang tidak terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan yang kita khawatirkan, kita takutkan itu tidak terjadi. Tetapi kita telah membuang waktu-waktu kita sampai tidak bisa tidur, sampai kita stres, sampai kita hampir putus asa. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, biarlah kabar baik ini bisa menguatkan setiap kita. Kalau kita memikirkan masalah, kita katakan, Tuhan, apa yang tidak bisa aku selesaikan? Bukankah itu bagiannya Tuhan yang Tuhan selesaikan, yang gampang-gampang kerjain. Tapi yang tidak bisa, yang sulit-sulit, kita cuma serahkan saja sama Tuhan. Biar izinkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Biar izinkan Tuhan yang ambil alih bagi kita. Saudaraku, bahkan kita akan melihat ketika Tuhan membalikkan keadaan. Karena Dia membela kita, saudaraku, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Hal-hal yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku, Dia dikatakan nama yang berkuasa, nama yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, dari penguasa, dari kekuasaan, dari kerajaan, bahkan dari setiap nama apa saja yang dapat disebut. Dikatakan tunduk di bawah kakinya. Kita dan nama itu, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sangat ajaib itu saudaraku. Nama yang memiliki otoritas penuh itu. Diberikan kepada jemaatnya. Kristus adalah kepala, kita adalah jemaat, kita adalah tubuhnya. Kita telah menginjak musuh, Lucifer sudah dikalahkan, musuh sudah dikalahkan, seteru sudah dihancurkan. Saudara dan saya, gerejanya kita dipanggil untuk kita bersekutu dengan Dia. Dia adalah kepala. Saudaraku, Dia sudah menang. Jemaat kita juga diberi kuasa hidup dalam kemenangan itu. Nama itu dikatakan nama di atas segala nama, tunduk di bawah nama Yesus. Nama apa saja yang ada, baik pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, semua yang apapun yang bisa disebut. Sakit, penyakit saudara, namanya apa, kanker, namanya sakit ginjal, namanya apa aja saudaraku. Atau nama kebutuhan saudara, persoalan tentang keuangan dan lain-lain saudaraku. Dikatakan saudaraku, ya nama, segala nama itu dikaruniakan kepada kita. Kita bisa membuat saudaraku bahwa nama di atas segala nama itu mengubah hidup kita ini saudara. Ya, dikatakan semua nama itu telah tunduk. Penyakit-penyakit saudara namanya apapun tunduk di bawah nama Yesus, nama yang berkuasa. Masalah namanya hutang piutang saudara, itu tunduk di bawah nama Yesus Kristus. Nama yang namanya mungkin masalah di dalam keluarga, kehancuran dalam keluarga, itu tunduk di bawah nama Yesus. Apa sih saudaraku yang Tuhan tidak karuniakan kepada kita? Mari kita kuatkan iman kita, ya kita percaya. Kita memiliki otoritas, jangan jadi orang Kristen kita pasif, tapi jadi orang Kristen kita aktif. Apa yang firman Tuhan katakan,
kita juga perkatakan, kita mau sepakat dengan Tuhan, kita mau sejalan dengan Tuhan. Ya, kalau kemarin diajari kita tentang Purim, bagaimana kita membalikkan keadaan. Kita diajar, kita membalikkan keadaan itu karena kita punya kuasa di dalam mulut kita ini. Ada otoritas, nama di atas segala nama. Saudaraku, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kutuk, kegagalan dalam keluarga kita, dibalikkan keadaannya. Dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan kuasa nama Yesus, nama yang ajaib itu. Saudara dikasih Tuhan, nama itu yang sudah diberikan kepada kita, ini sungguh amat ajaib, amat luar biasa. Sebab itu saudaraku, mari kita percaya bahwa Yesus yang sudah menebus kita. Kita ini kan sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Kita miliknya yang nebus saudaraku. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi aku milik Kristus yang telah menebus aku. Kita milik Kristus, kita mau bekerja bersama dengan Kristus. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan lebih besar. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia dan bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan menyelesaikan pekerjaan itu, mengerjakan amanat agung. Saudara hafal ayat Matius 28 18 sampai 20. Ya, supaya kita pergi, saudaraku, menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudaraku, amanat agung ini harus ada di dalam hati kita. Ini tugas, ini satu panggilan. Saudaraku, kita tidak dipanggil cuman kita Kristen menjadi egois, tapi kita dipanggil juga kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita juga menyelamatkan orang lain. Rasul Paulus mengatakan, saya ini orang yang berhutang dengan Injil. Karena saya ini diselamatkan dari karena kasih karunia. Saya berhutang karena Yesus mau yang menyelamatkan saya ini. Mau rindu supaya semua orang juga diselamatkan. Semua orang juga mendengar Injil. Mereka bisa diselamatkan. Bahkan dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata Rasul Paulus. Sebab itu memberitakan Injil ada sebuah keharusan bagiku. Melakukan perbuatan baik. Melalui Pondok Kasih. Kita ingin memberitakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal Dia. Gereja yang berdampak menjadi terang. Menjadi berkat buat mereka, saudaraku. Dan kita pun, saudaraku, harus selalu punya hati, punya api di dalam hati kita ini, saudaraku. Injil yang harus diberitakan. Kita bisa bersaksi, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan tidak ada Allah yang seperti Dia. Mana ada pribadi yang seperti Dia di bawah kolong langit ini. Saudaraku, katakan nabi, rasul atau apapun juga. Tidak ada yang seperti Dia. Tetapi saudara dan saya, kita telah menerima kasih karunia. Kita telah menerima anugerah. Dialah sumber hidup, Dia sumber kuasa. Dia ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Menyertai kita. Biarlah kita akan terus bekerja, bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Karena dikatakan nama yang berkuasa itu tidak hanya di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Saudara dan saya yang percaya, kita akan masuk ke namanya Yerusalem baru, saudaraku. Dunia yang baru, saudaraku. Dan di sana orang-orang yang mau bekerja bersama dengan Tuhan, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Di dunia ini, saudaraku, kita memang harus menghadapi yang namanya penderitaan, ujian, bahkan mungkin aniaya ketika kita mengikut Kristus. Daging kita harus dianiaya. Mungkin kita juga menghadapi orang-orang yang tidak suka. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama, kita tetap, saudaraku, memiliki semangat, memiliki api, ya, bahwa kasih Tuhan itu lebih dari apapun juga. Kita percaya, saudaraku, bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini, kalau kita melewati namanya ujian, cobaan, tantangan, itu hanya, saudaraku, kita lalui untuk apa? Untuk menjadi proses dalam kehidupan kita. Karena dikatakan roh kebenaran yang di dalam kita ini terus mengerjakan keselamatan itu. Supaya ini terus berproses di hidup kita, mengubah hidup kita, saudaraku.
Semua tidak terjadi dengan instan permintaan kita, tetapi itu berproses di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita kepengen suaminya berubah, ya kita diajar Tuhan bagaimana istri tunduk hormat, bagaimana melayani dengan kasih. Tuhan berkata kamu akan hidup berkemenangan. Tuhan mengajar kita jangan hidup dalam pahit hati. Jangan kecewa sama orang. Tapi ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Supaya kamu punya damai, punya sukacita. Kami punya hidup yang berkemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang sudah merancangkan hari depan kita yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Saudaraku, dia sudah merancangkan hari depan kita. Bukan kecelakaan, tapi penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi sekarang ini, yang penting kita punya Yesus. Ya, kalau kita menyertakan Yesus dalam hidup kita, dikatakan semua menjadi beres kabeh. Amin. Yang penting ana Yesus, ya, maka semua beres kabeh sama Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku, ya kita bersemangat dalam mengikut Tuhan. Saya boleh undang sang leader singer pemain musik. Saudara, saya tutup dengan kisah ya kesaksian orang saudaraku. Ada seorang bapak, dia namanya Ngapurono. Ya, saya ingat namanya karena artinya saudara ya, Ngapurono. Saudara, apa artinya? Apa? Memaafkan. Ampunono, ya ampuni. Iya, namanya Ngapurono dari Pati, saudara. Dia seorang tukang becak, dia masih muda, punya anak kecil-kecil, perempuan 2. Saudara, dia ini agama seberang. Dan satu hari didapati istrinya itu terkena sakit kanker di payudara, saudara. Nah, pada waktu itu istrinya berpikir, aduh suaminya itu tukang becak, pendapatannya kecil karena orang yang sederhana. Ya dipakai cukup, besok cari lagi, ngayuh becak lagi. Untuk dipakai habis besok kerja lagi. Saudara, ketika dia divonis sakit seperti ini, dia berpikir ya dia butuh uang banyak untuk bisa berobat. Dia pamit sama suaminya, saya tak jadi TKW. Ya, jadi TKW di Arab, dia berharap bisa dapat gaji besar, mungkin itu bisa mengubah hidupnya. Dengan berat hati suaminya akhirnya menyetujui, tapi dia berdoa, saudaraku. Dia mintalah mohon supaya kalau bisa jangan pergi. Tapi ternyata saudaraku ketika dicek kesehatan, dia tidak diterima karena ternyata dia hamil 6 minggu. Batal dia pergi ke Arab menjadi TKW. Dan sampai akhirnya dia melahirkan anak yang tadinya 2 perempuan, ini lahir laki-laki. Tapi dia tidak bisa menyusui anaknya karena sakit kankernya semakin bertambah stadium 4. Maaf, yang keluar itu bukan air susu, tapi yang keluar itu darah dan nanah. Dia tidak bisa menyusui anaknya karena dia orang yang miskin. Dia membeli susu yang paling murah untuk memberikan minum anaknya, ganti susu ibu. Saudara, mereka istrinya terkadang nangis, dia pasti takut. Sudah berusaha pergi ke kiai, paranormal, dukun. Semuanya sudah dicoba, tapi tidak ada perubahan, dia tidak sembuh. Istrinya bilang gini sama suaminya, Pak, nanti kalau aku mati, kamu jangan kawin lagi ya. Rawat anak ini, jaga anak ini. Suaminya bilang, Bu, kamu tidak akan mati, Bu. Kita akan sampai tua bersama-sama, sampai punya cucu. Kamu tidak akan mati. Suaminya bergumul. Dia berpikir semua sudah dicoba. Tapi ada satu yang belum dicoba. Yesus. Dia pengen pergi gereja untuk didoakan. Saudara, pada saat dia ini ngomong sama istrinya, dia berkata begini, Bu, yuk kita coba pergi gereja, minta didoakan. Karena semua sudah kita coba, memang tidak ada hasil. Tapi saya punya keyakinan, Yesus itu bisa. Istrinya bilang begini, lah wong semua sudah dicoba.
Apa sekarang mau murtad? Coba saja Bu. Karena saya punya keyakinan hanya Yesus yang bisa. Ayo kita pergi gereja. Akhirnya keputusan besok minggu pergi gereja. Cari gereja yang karismatik saudara ya. Yang ada kesembuhan-kesembuhan gitu. Pergilah mereka ke gereja sekali, 2 kali, 3 kali. Kan mereka selalu duduk di belakang karena jemaat baru. Untuk yang ketiga, pendetanya altar call yang sakit bisa maju ke depan untuk minta didoakan. Silakan. Suaminya, Bu cepet sana maju dulu, maju. Dia maju, didoakan saudaraku. Dia nangis, dia dijamah Tuhan. Sampai pendeta yang doakan pun juga nangis saudara ya, rasakan jamahan Tuhan. Setelah didoakan dia pergi ke toilet, ke kamar mandi. Suaminya tunggu-tunggu kok lama sekali, tidak balik-balik nih ya, nggak duduk lagi. Dia coba jemput istrinya di kamar mandi, ditunggu lama enggak keluar-keluar, diketok. Bu, ada apa kok lama kamu enggak keluar? Dibuka pintunya, istrinya nangis sejadi-jadinya. Pak, alhamdulillah aku sembuh Pak. Bu, jangan bilang alhamdulillah, itu di masjid, ini di gereja, puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan, saya sembuh Pak. Sudah saya raba, saya periksa, ini sembuh. Dia pulang saudaraku dengan damai hati luar biasa. Dengan sukacita yang luar biasa. Aku sudah janji sama Tuhan, kalau istriku sembuh, aku dan keluargaku, anak-anakku, bahkan nanti cucu-cucuku pun akan ikut Yesus, percaya Yesus. Dia tukang becak saudaraku ketika dengar ini murtad, dia ke murtad saudara ikut Yesus. Dikucilkan. Gak ada orang mau naik becaknya lagi yang biasa diantar ke pasar. Loh Pak Ngapurono sekarang Kristen ya? Ikut Yesus ya? Iya Bu, saya punya pengalaman luar biasa, istri saya disembuhkan Yesus. Jadi saya sekarang ikut Yesus. Nggak mau ikut becaknya lagi saudara. Akhirnya saudaraku, dia dikasih pekerjaan sama Tuhan, mijet saudaraku. Mijet saudaraku. Nah saudaraku, ketika dia mijet saudaraku, dia bilang gratis. Kalau orang mau kasih ya silahkan. Kalau enggak pun itu gratis. Dia pijet urat saraf. Saudaraku, dia terus menginjil. Dia bersaksi tentang istrinya. Dia berkata, mau enggak saya doakan? Oh ya mau, karena dia mengalami. Saudaraku, orang yang diceritani jadi percaya, ya saya mau didoakan. Tapi dia berkata, tirukan ya doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sekarang sampai selamanya. Saudara tukang becak ini saudaraku yang baru menjadi Kristen. Dia memenangkan 300 jiwa saudaraku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Malapetaka, sakit, penyakit, kematian. Itu menjadi sebuah kesaksian untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hari ini Tuhan ingin memakai setiap kita. Kita boleh menjadi alatnya supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Ya saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Amin. Sudah dikaruniakan kepada kita. Dia di dalam kita, menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Kita akan bersaksi di tengah dunia ini. Lewat pondok kasih, lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita. Kita harus cari orang-orang mendoakan orang. Karena nama itu diberikan kepada kita, nama yang ajaib itu. Kita akan melihat mukjizat ketika kita bersentuhan dengan jiwa. Kita akan melihat orang sakit disembuhkan. Kita akan melihat betapa hebatnya Allah kita ini. Nama itu saudaraku. Ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan, kita bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Haleluya. Amin.